Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwian Dani dengan NIM 1904016181 kelas A2, Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menunjukkan proses-proses atau tahapan-tahapan dalam pembuatan papan UVC. Sebelum kita masuk ke tahap-tahapnya, lebih baik dulu kita mengenal apa itu papan UVC. Papan UVC yaitu wood plastic composite, merupakan bahan komposit hasil pencampuran limbah kayu berupa serbuk kayu dengan limbah plastik berupa biji-biji plastik yang dibentuk melalui proses ekstraksi dan merupakan rekayasa teknologi untuk menggabungkan sifat kayu dan sifat plastik untuk mendapatkan material baru yang memiliki sifat keunggulan kedua bahan yang penyusunnya, yaitu kayu yang memiliki sifat keras serta terlihat natural dan plastik yang memiliki sifat awet. Kita selanjutnya memasuki skema-skema atau tahap dalam proses pembuatan papan UPC. Yang dipersiapkan yaitu bahan baku, selanjutnya pengeringan, penimbangan bahan awal, penyaringan, pencampuran, pencetakan, pengempaan, pengkondisian, pemotongan, pengujian. Tahap pertama yaitu persiapkan bahan baku. Bahan baku yang digunakan yaitu ada dua, yaitu serbuk kayu dan serbuk plastik. Untuk serbuk plastiknya sendiri itu serbuk plastik polietilen. Serbuk plastik polietilen atau PET bisa Anda temukan misalnya di botol-botol soda, minyak goreng, botol-botol minyak goreng. Nah, bisa juga ada tuh di bungkus makanan misalnya. Untuk polipropilen sendiri atau PP itu tuh dalam bentuk biji plastik gitu, bisa 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 lain diganti itu, misalnya menggunakan polyester PTS, PES, dan polyester Eller keton atau PK. Ini bisa dilihat tuh serbuk kayunya, tuh bahan plastiknya. Kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu pengeringan. Nah, untuk tahap pengeringan ini sendiri fungsinya utamanya yaitu untuk mengurangi kadar airnya dan sehingga rongga-rongga yang ada di dalam ini komposit ini terbuka gitu. Jadi dipanaskan, terbuka rongga-rongganya sehingga air yang ada di bahan-bahan itu tadi itu kering gitu. Penyaringan. Nah, ini untuk sini serbuk kayu disaring, tujuannya itu menghilangkan partikel-partikelnya, sehingga karena yang digunakan itu tuh adalah partikel-partikel kecilnya. Nah, partikel besar ini dipisahkan lah dari partikel-partikel kecil itu. Selanjutnya yaitu penimbangan bahan awal. Nah, untuk penimbangan bahan awal ini sendiri dilakukan penimbangan sebelum proses pencampuran. Untuk perhitungannya sendiri itu bahan baku yang digunakan itu 70% plastik dan 30%-nya kayu. Tahap selanjutnya itu pencampuran dan pencetakan. Nah, untuk masuk ini sekarang kita masuk ke proses pencampuran dan pencetakan kayu. Tiga lapis di sini, yaitu lapisan pertama yang digunakan yaitu lapisan biji plastik gitu. Di bawahnya ditanukan dengan rata. Lapisan kedua serbuk gergaji. Ini serbuk gergaji itu yang dimaksud itu tuh yaitu serbuk kayu itu. Dan lapisan ketiga yaitu dilapisi lagi dengan biji plastik itu dengan rata, diratakan terus. Oh maaf, kelupaan. Nah, ini stick besi itu digunakan untuk menentukan ketebalan daripada proses ini pencetakan ini nih.
tahap selanjutnya yaitu pengempaan panas. Nah, untuk pengempaan panas ini sebenarnya bertujuannya itu agar hasil taburan itu menjadi padat gitu kan. Nah, dan tapi untuk suhu yang digunakan sendiri itu tuh tergantung bahannya. Apakah bahannya ini bisa itu, maksudnya bisa untuk menahan panas tinggi. Jika tidak, gunakan saja panas yang rendah. Kita masuk ke tahap selanjutnya, itu pengkondisian. Pada tahap ini itu bertujuan untuk pendinginan. Nah, di proses pendinginan ini sendiri harus diberi beban agar saat kering nanti tetap lurus dia. Nah, ini proses pemotongan. Untuk lari ke pemotongan ini sendiri, ukuran-ukurannya sendiri tergantung pada industri-industri yang meminta atau konsumen-konsumen yang meminta gitu. Tapi untuk ukurannya sendiri yang biasa digunakan yaitu 5x5, 20x5, ya 10x10. Selanjutnya yaitu pengujian. Untuk pengujian sendiri ini untuk mengetahui komposit-kompositnya, kualitas-kualitasnya, apakah bisa atau layak digunakan di perumahan atau perabotan-perabotan itu untuk tahankah. Selanjutnya itu pengujian perlakuan IPC. Di sini ada 3 pengujian. Pengujian kerapatan di senti. Baru kedua itu pengujian kadar air, Meister content. Yang ketiga yaitu pengujian keteguhan lentur dan keteguhan patas IBS. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau yang bisa menyinggung. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.